Bab 12. Buah pembekuan darah. Terobosan ke tingkat mortal menengah. Chen Feng duduk di punggung Dabai, dan tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah lembah. Di tengah lembah itu ada sebuah danau, dan di tengah danau itu ada sebuah pulau kecil. Di pulau itu, hanya ada satu pohon, tidak ada tanaman lain, dan di pohon itu terdapat beberapa buah merah yang varietasnya tidak diketahui. Chen Feng menepuk Dabai dan berkata, "Kalian bertengkar karena ini." Dabai melolong beberapa kali, menandakan bahwa mereka memang telah memperebutkannya. Matanya menyala-nyala karena hasrat saat melihat buah-buahan di pohon. Chen Feng menepuk kepala Dabai dan berkata, "Bagaimana caramu ke sana?" "Berenang." Chen Feng mengira dia bisa berenang ke sana, tetapi dia tidak yakin apakah harimau bisa berenang. Mendengar perkataan Chen Feng, Dabai menggerutu 2 kali karena tidak puas sebelum menggendong Chen Feng ke dalam danau dan berenang menuju pulau kecil di tengahnya. Chen Feng terkejut saat mengetahui bahwa harimau dapat berenang. Sesampainya di pulau itu, Chen Feng menyadari bahwa pulau itu tidak terlalu besar, hanya beberapa meter persegi. Menyebutnya sebagai pulau terasa seperti merugikan pulau-pulau dimanapun. Pohonnya juga tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1,7 meter, kira-kira sama tingginya dengan Chen Feng. Hanya menghasilkan 5 buah merah. Angin sepoi-sepoi dari danau membawa harum samar, membuat seseorang ingin memetik buahnya dan segera mencicipinya. Faktanya, itulah yang dilakukan Chen Feng. Dia mengulurkan tangan dan mengambil satu. Memperoleh buah pembekuan darah platinum peringkat 1x1. Jumlahnya meningkat 30 kali. Memperoleh buah pembekuan darah platinum peringkat 1 kali ke-30. Buah pembekuan darah dapat dimakan. Mengonsumsinya akan membersihkan saripati darah seseorang dan sangat meningkatkan kultivasi. Chen Feng tidak menyangka buah itu merupakan buah kelas platinum peringkat 1, dan buah yang membersihkan saripati darah juga. Menggunakan buah ini untuk membersihkan saripati darahnya akan menjadikannya lebih murni dan lebih halus, obat suci tertinggi untuk membangun fondasi. Chen Feng buru-buru memetik keempat buah yang tersisa. Memperoleh buah pembekuan darah platinum peringkat 1x1. Jumlahnya meningkat 10 kali lipat. Memperoleh buah pembekuan darah platinum peringkat 1 kali ke-10. Memperoleh buah pembekuan darah platinum peringkat 1x1. Jumlahnya meningkat 60 kali. Memperoleh buah pembekuan darah platinum peringkat 1 kali ke-60. Mendapatkan buah pembekuan darah platinum peringkat 1x1. Kualitas meningkat 100 kali. Mendapatkan buah pembekuan darah berlian peringkat 1 kali pertama. Memperoleh buah pembekuan darah platinum peringkat 1x1. Jumlahnya meningkat 10 kali lipat. Memperoleh buah pembekuan darah platinum peringkat 1 kali ke-10. Melihat tumpukan kecil buah pembekuan darah di cincinnya, Chen Feng sangat gembira. Dia benar-benar tidak menyangka akan memperoleh begitu banyak hal baik saat lahir ke dunia ini. Tumpukan kecil buah pembekuan darah ini saja dapat mengubah kehidupan keluarganya sepenuhnya. Mulai sekarang, orang tuanya tidak perlu bekerja serabutan untuk membiayai pendidikan saudara-saudaranya. Mereka dapat tinggal di rumah dan menikmati masa pensiun dengan tenang, dan bahkan mungkin memulai kembali jalur kultivasi. Tentu saja, Chen Feng tidak melupakan Dabai yang telah membawanya ke sini. Dia mengeluarkan buah pembekuan darah platinum dari cincinnya dan melemparkannya ke Dabai, yang tanpa basa-basi membuka mulutnya lebar-lebar dan menelannya dalam satu tegukan, seperti Ju Beiji memakan buah ginseng. Setelah memakan buah pembekuan darah, esensi darah Dabai melonjak, dan ukurannya meningkat sedikit, tetapi peringkatnya tidak meningkat. Chen Feng menduga bahwa garis keturunan Dabai pasti telah ditingkatkan. Chen Feng membuka panel atribut Dabai. Riak angin harimau putih. Alam. Binatang roh berlian peringkat 1. Garis keturunan. Jejak binatang suci garis keturunan harimau putih. Melihat atribut Dabai, Chen Feng tidak bisa berkata apa-apa. Atributnya tidak berubah sama sekali, tetapi Dabai memang telah tumbuh cukup pesat. Namun garis keturunan itu tetap saja hanya sebuah jejak. Mungkinkah jejak garis keturunan ini telah dimurnikan? Chen Feng tidak dapat memahaminya, jadi dia menepisnya begitu saja. Lebih baik fokus pada peningkatan kultivasinya sendiri. Chen Feng mengeluarkan satu-satunya buah pembekuan darah berlian dari cincinnya, dan Dabai menatapnya dengan mata penuh kebencian, seolah berkata, "Tuan, itu tidak adil. Yang Anda makan jelas lebih besar dan baunya lebih harum." Chen Feng mengabaikan tatapan Dabai dan menyuruhnya nyahlah. Kemudian dia duduk bersila dan mulai mengunyah buah pembekuan darah. Dia harus mengakui, buah pembekuan darah memiliki aroma yang unik. Chen Feng menghabiskannya dalam beberapa gigitan. Setelah memakannya, Chen Feng merasa seolah-olah ada bola api yang membakar perutnya, yang langsung menyebar ke setiap pembuluh darah, tulang, dan otot di tubuhnya. Rasanya seperti seluruh tubuhnya terbakar, tetapi tidak terlalu panas, lebih seperti berendam di sumber air panas, sangat nyaman. Setelah sensasi terbakar, Chen Feng merasakan esensi darahnya melonjak, seluruh darah di tubuhnya mendidih, dan sensasi kesemutan di tulang-tulangnya. Kemudian, dia mendengar suara pop dari dalam tubuhnya, dan Chen Feng merasakan sensasi pasca orgasme, seluruh tubuhnya rileks, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk mengerang. Chen Feng berdiri dan merasakan kekuatannya telah meningkat secara signifikan,
lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Dia meregangkan tubuhnya, dan kelincahannya tampak meningkat pula. Chen Fan segera membuka panel atributnya untuk melihatnya. ID 1967. Ras manusia. Budidaya tahap menengah fana, kekuatan sekitar 1200 lbs. Bakat persepsi bahaya, dapat merasakan bahaya dalam jarak 100 meter ke depan. Keterampilan tidak ada. Keterampilan hidup tidak ada. Saluran obrolan aula perdagangan. Jumlah orang yang tersisa 8.631 10.000. Chen Fan sangat gembira melihat atributnya telah menembus tahap menengah fana. Lagi pula, dia baru berada di dunia ini selama 3 atau 4 hari. Dan dia sudah berada di tahap menengah fana. Terlebih lagi, sumber dayanya sekarang sangat melimpah, tidak seperti orang lain yang mungkin masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Melihat jumlah orang yang tersisa, jumlahnya telah berkurang beberapa ratus dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya. Anda harus tahu bahwa meninggal di dunia ini, meskipun memungkinkan Anda untuk bangkit kembali di dunia Anda sendiri, akan mengurangi 20 tahun dari umur Anda. Dengan kata lain, seseorang hanya mempunyai sekitar 3 kesempatan untuk memasuki menara tak terbatas, kecuali jika Anda berhasil menerobos tiap alam, yang akan meningkatkan umur Anda. Akan tetapi, bukan berarti Anda bisa memasuki menara tak terbatas tanpa batas waktu, tidak peduli berapa lama umur Anda. Makin tinggi level menara tak terbatas, makin banyak umur yang akan dikurangi. Oleh karena itu, Anda harus sangat berhati-hati setiap kali memasuki menara tak terbatas, karena Anda mungkin mati secara tidak sengaja. Tentu saja, selain berhati-hati dengan hidup Anda, hal terpenting adalah memperoleh lebih banyak sumber daya. Dengan sumber daya, Anda bisa terus berkultivasi, tanpa sumber daya, dapat dikatakan mustahil untuk maju. Dan sumber daya Chen Fan saat ini benar-benar sangat melimpah, sumber daya yang mungkin hanya diperoleh orang lain setelah memasuki dunia 10 kali atau lebih. Lagi pula, Chen Fan baru berada di sini selama beberapa hari. Chen Fan percaya bahwa dia bisa memperoleh lebih banyak sumber daya saat dia pergi. Asalkan dia tidak bertindak gegabah dan tetap berhati-hati. Chen Fan melambai pada Dabai, memberi isyarat agar dia mendekat. Dabai dengan enggan dan perlahan mendekat, sambil meraung pada Chen Fan untuk mengungkapkan ketidaksenangannya. Kamu menyuruhku pergi saat kamu sedang makan sesuatu yang enak. Mengapa kamu memanggilku kembali sekarang, setelah kamu selesai? Binatang ini sangat tidak bahagia. Chen Fan menepuk kepala Dabai tanpa berkata apa-apa, lalu membalikkan tubuhnya ke punggung Dabai, dan berteriak keras dengan semangat tinggi. Ayo pergi! Bab 13. Berlian.